Shalom kaum bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dalam ibadah Pelkat PKB saat ini, walaupun melalui online. Kiranya ibadah Pelkat PKB melalui online ini membawa berkat kepada kita kaum bapak setiap hari. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Mesilo Mewengkang. Kaum bapak yang dikasihi Tuhan, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 64 bait pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami kaum Bapa akan mendengar firman-Mu yang adalah sumber berkat, sumber kekuatan. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya boleh memahami firman-Mu dan menerapkan kehidupan hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Alehem, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus. Sungguh suatu kesukacitaan yang luar biasa bahwa kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah Pelkat PKB dengan jerih juang dari para pengurus, sehingga kita boleh berjumpa walaupun secara online. Tapi kita yakin bahwa ibadah PKB tidak akan sia-sia. Kita maju terus walaupun secara online, biar berkat Tuhan mengalir atas kaum bapak satu demi satu. Nah, malam hari ini, tema malam hari ini yaitu beriman di masa pandemik COVID-19. Nah, kita buka Injil Lukas pasal 21, saya saja yang bacakan. Injil Lukas 21 ayat mulai ayat 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda itu yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kami akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Kaum bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 atau wabah COVID-19 itu, wabah seperti itu bukan pertama kali terjadi dalam sejarah manusia. Saya ambil contoh beberapa wabah di sepanjang sejarah. Antara lain wabah pes tahun 1346 sampai 1353, wabah kolera
tahun 1817 sampai 1823. Flu Spanyol 1918 sampai 1920. Flu Asia 1956 sampai 1958. HIV AIDS pertama kali ditemukan 1976. Lalu SARS terjadi sekitar tahun 2002-2003. Severe Acute Respiratory Syndrome ya. Nah, sekarang COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2. Nah, kaum Bapak yang kasih dalam Tuhan, saya akan mengutip beberapa renungan, pandangan dari beberapa pakar yang saya ambil dari Corona Sabda ORG yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda dalam menanggapi wabah coronavirus. Apakah pandemi corona merupakan sebuah tanda akhir zaman? Nah, coba kita pikir. Apakah pandemi corona merupakan sebuah tanda akhir zaman? Sebuah dari berbagai tanda. Apa yang sedang dikatakan Allah kepada kita? Bagaimana seharusnya orang Kristen bereaksi terhadap pandemi COVID-19 dan krisis multidimensi yang mengikutinya di seluruh dunia, 200 negara lebih. Pendeta David Jeremiah dalam khotbahnya tahun 2020 yang lalu mengatakan bahwa virus corona itu adalah sebuah tanda untuk masa kini tentang kerentanan hidup. Bahwa sebetulnya hidup kita ini rentan dengan satu makhluk yang super kecil, virus, bisa menggoyang seluruh dunia, membawa kepanikan, membawa bencana, bahkan menimbulkan kematian jutaan orang. Jadi kita belajar kerentanan hidup. Kedua, kredibilitas Alkitab, ketidakpastian hidup, kelangkaan pengharapan, dan kecukupan dari Yesus. Itu beberapa hal menurut pendeta Jeremiah yang bisa kita ambil dalam menghadapi COVID-19. Nah, kaum Bapak yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa Yesus itu memiliki semua pengetahuan. Yesus Tuhan, firman Allah. Dia memiliki semua pengetahuan, semua otoritas atas kekuasaan alam dan adi kodrati dunia ini. Yesus tahu persis di mana satu virus bermula, di Allah. Kemana arah virus itu selanjutnya. Yesus punya kemampuan untuk menahannya atau tidak, membiarkannya atau tidak. Dia punya kuasa untuk itu. Nah, umat yang dikasih Tuhan, kaum Bapak, dikatakan Ayub 40 ayat 2 katakan begini. Tidak ada rencanamu yang dapat dibendung. Aku tahu engkau dapat melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang dapat dibendung. Yang jadi pertanyaan, bukankah Yesus mengawasi? Allah mengawasi, membatasi, membimbing, mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk bencana dan semua penyakit. Kalau dalam bacaan kita dalam Lukas tadi dikatakan tanda-tanda akhir zaman, salah satunya penyakit sampar. Selain bencana, peperangan, penyakit sampar itu penyakit menular. Itu baru salah satu tanda saja. Nah, yang jadi pertanyaan, Yesus kan Allah, Dia yang mengawasi, membatasi. Lalu bagaimana kita bisa memahami kekuasaan Allah, kedaulatan Allah dalam menghadapi bencana penderitaan yang luar biasa ini karena COVID-19? Apa maksud Allah dengan adanya banjir, kelaparan, COVID-19 dan berbagai efek yang mengikutinya, krisis multidimensi? Menurut salah satu pakar teologi dikatakan begini. Semua itu adalah sebetulnya guntur, istilah dia.
guntur belas kasihan ilahi. Guntur, jadi belas kasihan ilahi kan biasanya lembut, spoi-spoi, tapi ini bentuknya guntur. Nah itu semua bencana itu. Guntur belas kasihan ilahi yang memanggil semua orang untuk bertobat dan menyelaraskan kembali hidup mereka kepada anugerah Tuhan. Supaya sadar tadi bahwa hidup itu sementara. Hidup itu terbatas. Pengetahuan manusia terbatas. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil sudah panik menimbulkan jutaan kematian. Nah, sekaranglah saatnya untuk kita berdoa bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi semua orang yang hidupnya hancur tanda kutip oleh kematian, penderitaan akibat COVID-19 ini. Kita berdoa supaya Allah di dalam penderitaan ini Allah memakai mereka. Supaya kita pun diperdamaikan dengan Allah. Mungkin selama ini kita terfokus di dalam kehidupan kita sendiri, di dalam usaha kita sendiri, dalam karya kita sendiri, dalam studi kita sendiri, dalam pekerjaan kita sendiri, dalam menggapai masa depan kita sendiri. Seakan-akan bahwa tidak akan terjadi apa-apa, kita hidup 100 tahun. Nah, COVID-19 ini memberi sebetulnya peringatan bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Silahkan berkarya, silahkan menggapai cita-cita setinggi mungkin, tapi hari lepas hari harus selalu bergantung kepada Tuhan. Dikatakan Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Percayalah bahwa dalam masa COVID-19 ini Tuhan pun menyertai kita. Ini bukan berarti akhir zaman sudah dekat dalam Lukas, tidak. Tapi ini salah satu tanda. Dan kita menyikapinya dengan apa? Tetap beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Roma 28 ayat 28 katakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam bencana, dalam kelaparan, dalam wabah penyakit sekalipun, Allah turut bekerja. Untuk apa? Tadi, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Inilah yang menjadi penghiburan kita. Bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah bekerja, ikut bekerja, ikut merasakan. Ketika kita mengalami pandemik ini, Allah bukan diam, dia ikut bekerja, dia ikut merasakan. Dan dalam pekerjaannya itulah, dalam segala sesuatu itulah, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, yang terutama kita mengasihi Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan mengasihi kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang mencintai kami kaum Bapak. Terima kasih firman-Mu yang boleh mengajar kami tetap beriman di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Kau tahu kami sebagai kaum Bapak, kepala keluarga, memiliki beban yang sangat berat. Baik kami yang bekerja, mengalami gangguan dengan COVID-19. Baik kami melakukan usaha atau bisnis, mengalami gangguan juga. Berat, terasa, bahkan tertatih-tatih kami dalam menjalani kehidupan. Tapi terima kasih untuk firman-Mu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam pandemi COVID-19 ini, yang menyadarkan kami bahwa kami ini terbatas, rentan. Tubuh kami ini sebetulnya fana. Terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan melalui COVID-19 ini, sehingga kami dalam menggapai masa depan kami
dalam membimbing keluarga kami, dalam menafkahi keluarga kami tidak akan melupakan Engkau yang mengatur segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami kaum Bapak Sola Gracia Batu Licin menyerahkan bisnis kami, pekerjaan kami, kehidupan kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami sebagai kaum Bapak senantiasa mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam dunia, termasuk mengizinkan kehadiran pandemi COVID-19. Itu bukan karena Engkau tidak mengasihi, tapi Engkau berkarya dengan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah seruan doa kami. Biarlah melalui ibadah walaupun via online ini, kami semua yang mendengarkan dan yang mengikutinya mendapatkan berkat satu demi satu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengucap syukur atas segala karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 15 yang mengatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka." Tuhan memberkati bapak-bapak dan persembahan bapak-bapak semua. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita yang Benar. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan melalui doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami akan mengakhiri ibadah Pelkat PKB IPIB Sola Gracia Batu Licin. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, pertolongan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua kaum Bapa yang mengikuti ibadah ini secara online, satu demi satu, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanku tak putus asa.